muttaqu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kemampuan untuk hadir di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kita akan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang mulia. Selanjutnya jangan sampai kita lupakan, terus kita perbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di hari Jumat yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga kita akan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang hatinya qaswah, ada yang hatinya riqqah. Jadi manusia kalau yang memiliki hati riqqah itu insya Allah mulia, masuk dalam kategori dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi di hari kiamat nanti, saat kita tinggalkan dunia yang fana ini, saat kita akan masuk ke alam kubur dan seterusnya, itu kata Allah sudah tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan, dan berbagai macam yang kadang-kadang di dunia kita begitu bangga, bahkan kadang-kadang kita lupa kepada Allah, lupa menjalankan segala perintah-perintahnya. Nah, saat kita tinggalkan dunia yang fana, otomatis itu semuanya sudah tidak ada lagi manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, hati yang bersih inilah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, dengan kita ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan terasa damai, hati akan terasa tentram. Ini yang disebut dengan riqqatul qulub, hati yang lembut. Namun ada lagi satu yang namanya hatinya qaswah. Ini di dalam ilmu tasawuf yang disebut dengan qaswatul qulub, hati yang keras. Sehingga Allah jelaskan bagaikan batu. Batu keras, apalagi namanya batu kali, lebih keras lagi.
Tetapi ada yang namanya hati qaswah, itu lebih berat lagi ya daripada batu kali. Ini na'udzubillah min zalik. Nah, untuk itulah makanya ada satu kiat-kiat bagaimana kalau seandainya di antara kita punya hati yang keras, qaswatul qulub, untuk merubah menjadi hatinya riqqatul qulub. Nah, tentunya ada beberapa usaha yang harus kita lakukan. Di dalam beberapa kitab tasawuf dijelaskan banyak tuh cara-cara usaha supaya hati kita menjadi hati yang riqqah, jangan sampai menjadi hati yang keras. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi. Di sana dijelaskan yang pertama, kiat untuk merubah hati yang qaswah menjadi hati yang lunak, menjadi riqqah, bahkan menjadi qalbun salim, yaitu ziaratul kubur. Jadi biasakan ziarah ke kubur. Jadi ziarah kubur ini ternyata adalah amalan as-salafus sholih. Orang-orang yang baik itu dia biasa ziarah kubur. Lebih-lebih kubur orang tua kita, kubur guru-guru kita. Karena memang orang tua dan guru itu merupakan sosok manusia yang paling berjasa kepada kita. Sehingga walaupun mereka sudah berada di alam barzah, walaupun mereka sudah berada di alam kubur, kalau bisa ayo sempatkan waktu untuk ziarah kubur. Bisa hari Jumat ataupun hari-hari yang lain. Kalau seandainya hari Jumat memang kita nggak bisa, nggak ada waktu, kita cari waktu yang lain. Jangan sampai kita lupakan yang namanya ziarah kubur. Sehingga di dalam beberapa hadis saja Nabi pun termasuk adalah sosok manusia yang sering berziarah kubur. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi kata Nabi dulu, memang saya larang kamu untuk ziarah kubur. Kenapa Nabi larang saat itu ziarah kubur? Karena umat Islam imannya masih lemah. Sehingga dikhawatirkan bukan ziarah kubur, malah minta sama kuburan. Jadi kalau kita minta sama kuburan, ini nggak boleh. Berarti kita syirik. Namun setelah umat Islam kuat imannya, lalu hadis ini dinasah. Ada kata-kata fazuruha. Jadi nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lalu Nabi perintahkan ziarahlah kamu ke kubur-kubur. Dan akhirnya ini adalah amalan as-salafus sholih. Banyak para ulama, para aulia itu mereka salah satu tarikatnya, amalannya sering berziarah kubur, lebih-lebih ziarah kubur kepada para aulia, para sholihin, para guru-guru kita termasuk orang tua kita. Apa yang dapat dihasilkan dari ziarah kubur? Nah, di antaranya di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ziarah kubur itu salah satunya fa innaha tuzhidu fid dunya. Orang yang biasa ziarah kubur, insya Allah hidupnya jadi zuhud. Artinya enggak serakah dengan dunia. Zuhud artinya dia lebih mementingkan kehidupan akhirat kebanding daripada dunia. Saat-saat ini kadang-kadang orang jarang ziarah kubur sehingga enggak pernah diingatkan. Sehingga yang ada di dalam benak hatinya dunia, dunia, dunia. Bahkan sampai 24 jam dihabiskan untuk mencari dunia. Nah, kalau dicoba ziarah kubur,
maka dia akan melihat suatu saat kita seperti ya orang-orang tua kita yang sudah berada di dalam barzah. Dan orang yang hidup di alam kubur itu pasti lebih lama kebanding daripada kita yang hidup di dunia. Hidup di dunia ini sebentar, Bapak Saudara. Kata Rasulullah, usia umatku baina sittin was sab'in. Usia umatku hanya antara 60 sampai 70. Kalau yang di atas 70, 80, 90 itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri. Tapi rata-rata umat Nabi Muhammad ya antara 60 dan 70. Itulah ya yang harus benar-benar kita camkan bahwa hidup di dunia sementara. Sehingga insya Allah kalau kita ziarah kubur, nanti kita akan belajar insya Allah memunculkan sifat zuhud fid dunya, raghib fil akhirah. Jadi akhirnya kita akan selalu mengutamakan akhirat kebanding daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah itulah manfaatnya daripada kita ziarah kubur yang akhirnya secara proses hati yang tadinya keras nanti akan menjadi lunak. Kenapa? Karena diterbayang bagaimana orang kalau sudah meninggal dunia tidak ada lagi yang dibangga-banggakan kecuali saat itu adalah iman, Islam dan amal soleh yang bisa membantunya. Kemudian yang kedua, kiat supaya hati yang keras menjadi lunak. Sima'u akhbari man mado minal ubad waz zuhad. Sering-sering mendengar nasihat-nasihat para ulama. Sering-sering mendengar nasihat-nasihat orang-orang yang solih. Sehingga insya Allah dengan sebab dia sering mendengar nasihat-nasihat mereka, nanti akhirnya akan diberikan satu nilai yang bisa merubah wataknya yang kasar menjadi ya watak yang lembut. Makanya hadir di majelis ilmu itu merupakan salah satu bentuk amalan yang terbaik. Jadi selama kita mau menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, itu adalah amalan yang terbaik. Pantas kata Rasulullah, orang yang hadir di majelis ilmu walaupun satu saat nilainya lebih bagus daripada dia sholat 1000 rakaat. Nilainya lebih bagus daripada orang yang takziah 1000 orang yang meninggal dunia. Bahkan lebih bagus nilainya daripada orang yang menjenguk sakit, walaupun yang dijenguk sampai 1000 orang sakit. Masya Allah, begitulah sangat besar ganjaran pahala orang yang hadir di majelis ilmu. Nah makanya ayo Bapak Saudara, kita insya Allah kalau sering hadir di majelis ilmu, nanti terbuka hati kita. Ternyata kehidupan ini jangan sampai kita sia-siakan. Banyak hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Karena menuju akhirat itu begitu jauh. Sehingga perlu ada perbekalan. Dan bekal yang paling istimewa tidak lain adalah takwa. Sehingga Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Berbekallah kalian. Maka sesungguhnya bekal yang paling istimewa itu tidak lain adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa ketika nanti akan meninggalkan dunia, dia akan senyum. Dia tidak akan sedih. Dia tidak akan berduka cita. Kenapa? Karena yang diperlihatkan oleh Allah adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka
orang-orang yang sudah beriman, yang sudah menyatakan dirinya Allah itu Tuhan kami. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Bahkan dia selalu perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Sehingga hatinya menjadi lunak. Kata Rasulullah, jadidu imanakum. Reformasikan iman kalian. Perbaharui iman kalian. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa mereformasi iman kami ya Rasulullah? Lalu kata Rasul, aksiru qaula la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tuh, makanya ahli thariqat Bapak Saudara itu selalu nggak pernah lepas mulutnya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan kalau la ilaha illallah sudah capek, disingkat menjadi Allah, 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 Allah. Kalau Allah juga sudah terlalu capek buat dia, nanti hanya disingkat lagi menjadi hu. Nah, itulah yang di dalam hatinya selalu ada. Ini yang menyatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahui hanya dengan zikir kepada Allah, hati akan terasa tentram. Tuh, jadi kita diajarkan begitu. Ayo jangan sampai dikosongkan hati kita. Selalu zikir kepada Allah. Ini yang menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Artinya konsekuen terus menjalankan ibadah. Sholat tidak dijadikan beban, Bapak, Saudara. Tapi sholat dijadikan kebutuhan. Sehingga kalau datang waktu sholat, dia merasa gembira, senang. Alhamdulillah. Jangan dijadikan beban. Kalau sholat dijadikan beban, ketika kita mendengar suara azan, maka ucapannya nggak enak. Tapi kalau sholat dijadikan kebutuhan, maka otomatis kita mendengar suara azan, senang kita. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang kita menunggu waktu-waktu sholat. Intizarus sholah ba'das sholah. Setelah sholat kita masih nunggu kapan lagi sholat. Kenapa? Karena sholat dijadikan kebutuhan. Jadi kita kalau nggak sholat terasa nggak enak. Ada yang kurang. Karena ini kebutuhan. Nah, ini yang dikatakan summastaqamu. Mereka itu udah istiqomah, konsekuen terus menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya. Nah, orang yang seperti ini satu saat nanti manakala mau meninggal dunia, malaikat rahmat memberikan informasi, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian berduka cita, wa absyiru, bahkan kalian harus bergembira, senang. Kenapa? Sorga udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga enggak sedih Bapak Saudara. Kenapa kata Allah wa antum hina izin tanzurun? Kamu saat ruh sudah ada di tenggorokan, maka Allah perlihatkan tempat kamu. Nah, orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang yang senantiasa istiqomah, maka diperlihatkan tempatnya adalah tempat yang terbaik. Nah, ini kita bisa dapatkan kalau kita sering hadir di majelis ilmu. Kalau kita nggak pernah hadir di majelis ilmu, yang seperti itu nggak ada dan tidak akan melekat di dalam hati kita. Selama ini kita hanya dunia, pikiran kita hanya dunia. Sedikit-dikit yang kita nilai materi. Akhirat nggak pernah dipikirkan. Tapi kalau kita sering hadir di majelis ilmu, insya Allah nanti akan merubah sikap kita. Sehingga hati kita menjadi lunak. Ya, menjadi selalu ingat terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira ini kali Bapak Saudara. Jadi ada dua hal penting lah. Yang pertama, ayo kita belajar ziarah kubur. Ziarah kubur ini amalan as-salafus sholih. Banyak manfaatnya. Ya, kemudian yang kedua, ayo kita sering hadir majelis ilmu, kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, orang-orang yang baik-baik. Jangan sampai kita nggak mau hadir majelis ilmu karena udah punya HP.
tinggal ngelihatnya di apa? Di video saja. Akhirnya mestinya kita baca kitab, kita baca YouTube. Ditanya gurunya YouTube. Gurunya siapa? Mbah Google. Ini repot. Kita harus ada sanad ya, yang harus langsung berhadapan dengan kita. Guru sangat penting Bapak Saudara. Karena guru inilah yang nantinya akan membela kita. Karena guru-guru kita itu punya sanad. Yang sanadnya mutasil, keilmuannya mutasil sanadnya. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dua ini penting buat kita. Ayo kita isi kehidupan kita. Ya pertama dengan kita ziarah kubur. Jadi kita ingat dengan kematian. Jadi kita ya bisa mengerem hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Nah dengan kita hadir di majelis ilmu, maka otomatis seringkali kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Sehingga mudah-mudahan ini semuanya manfaat buat kita. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah nanti pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita enggak lagi qaswah, enggak lagi keras. Tetapi insya Allah hati kita menjadi lembut. Nah kalau hati sudah lembut, insya Allah itu kita mudah untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinhi wa insih faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.